Pulang jam 2 pagi terus. Dasar perempuan jalang. Bentak ibu mertua dan adik ipar ikut tertawa sinis terhadapku. Setiap malam aku hanya diam menahan perih. Tak pernah menjelaskan kemana aku pergi. Hingga pagi itu semuanya terbongkar, dan paginya ia syok saat tahu kebenarannya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Rania. Aku seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit besar di kota ini, dan sudah beberapa tahun terakhir aku terbiasa pulang ketika sebagian besar orang terlelap. Pukul 2 pagi bukan waktu yang asing bagiku. Justru pada jam itulah, aku seringkali baru menghela napas panjang setelah melepas seragam putih yang seharian menempel di tubuhku. Orang-orang mungkin melihatku hanya sebagai perempuan yang sering pulang dini hari. Namun mereka tak pernah benar-benar tahu apa yang kulalui sebelum langkahku tiba di depan pintu rumah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, jarum jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 2 tepat ketika aku turun dari ojek daring di ujung gang. Udara dini hari terasa lembab dan sedikit menusuk kulit. Lampu jalan yang redup memantulkan bayanganku di aspal yang basah oleh sisa hujan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaga yang masih tersisa. Kakiku pegal, bahuku terasa berat, dan kepalaku berdenyut halus karena belum sempat beristirahat sejak sore tadi. Aku berjalan pelan menuju rumah. Rumah sederhana bercat krem itu tampak sunyi dari luar. Hanya satu lampu teras yang menyala redup, seperti biasa. Suamiku, Arman, mungkin sudah tertidur. Anakku, Naila, pasti terlelap pulas dengan boneka kecil di pelukannya. Pikiranku selalu sedikit tenang ketika mengingat wajah Naila. Dialah alasan mengapa aku tetap kuat menjalani semuanya. Aku membuka pintu dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Engselnya tetap berderit pelan, meski sudah berkali-kali kuberi minyak. Baru saja aku melangkah masuk, suara batu kecil terdengar dari ruang tengah. Ibu tahu kamu baru pulang? Suara itu terdengar tajam meski diucapkan pelan. Aku berhenti sejenak. Tubuhku yang lelah terasa semakin berat. Ibu mertuaku, Bu Sulastri, duduk di kursi kayu dekat jendela. Lampu ruang tengah menyala, membuat bayangannya terlihat jelas. Ia memang sering terbangun setiap kali mendengar pintu dibuka. Iya, Bu. Baru selesai jaga, jawabku lembut sambil menunduk sedikit. Jaga atau jalan-jalan? Sindirnya tanpa menatapku langsung. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti pisau kecil yang dilempar pelan namun tepat mengenai dada. Aku menelan ludah. Bukan pertama kali ia mengatakan hal semacam itu. Hampir setiap malam, pertanyaan yang sama selalu mengikutiku masuk ke dalam rumah. Aku langsung ke kamar dulu, Bu, kataku pelan. Ia mengembuskan napas panjang. Perempuan baik tidak pulang selarut ini setiap hari. Orang-orang bisa berpikir macam-macam. Aku tidak menjawab. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Aku tahu, apapun yang kukatakan tak akan mengubah pandangannya. Baginya, bekerja malam bukan sesuatu yang pantas untuk seorang menantu. Apalagi seorang ibu. Aku melangkah ke kamar, melepas sepatu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Arman terlelap dengan posisi miring menghadap dinding. Wajahnya terlihat lelah bahkan saat tidur. Beberapa bulan terakhir keadaan ekonomi kami memang tidak mudah. Usaha kecil yang ia jalankan belum sepenuhnya pulih. Tagihan datang silih berganti seperti tamu tak diundang. Aku menatap Naila yang tidur di sampingku. Rambutnya yang halus menutupi sebagian keningnya. Aku menyentuh pipinya pelan, lalu mencium keningnya dengan lembut. Rasa lelahku seakan sedikit berkurang setiap kali melihatnya. Aku duduk di tepi ranjang dan membuka tas kerjaku. Di dalamnya ada amplop kecil berisi sebagian gajiku yang sudah kupisahkan. Besok pagi, sebelum berangkat tidur siang, aku harus membayar listrik yang hampir jatuh tempo. Aku juga harus menyisihkan sedikit untuk cicilan rumah. Aku tidak pernah membicarakan soal itu pada ibu. Biarlah ia berpikir apapun tentangku. Selama rumah ini tetap berdiri dan lampunya tetap menyala. Aku akhirnya merebahkan tubuh. Mataku terasa berat, tetapi pikiranku masih berputar. Suara sindiran tadi kembali terngiang di kepala.
Perempuan baik tidak pulang selarut ini. Aku tersenyum tipis dalam gelap. Jika saja ia tahu berapa banyak pasien yang kutangani malam ini, mungkin ia akan mengerti bahwa jam pulang tidak selalu menentukan baik atau buruknya seseorang. Belum lama aku memejamkan mata, suara azan subuh mulai terdengar dari masjid dekat rumah. Waktu istirahatku memang tak pernah panjang. Sekitar 3 jam kemudian, aku harus bangun untuk membantu menyiapkan sarapan dan bekal Arman. Ketika alarm ponselku berbunyi pelan, tubuhku terasa seperti ditarik paksa dari dasar lautan. Kepalaku berat, namun aku tetap bangun. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin agar rasa kantuk sedikit hilang. Di dapur, ibu sudah berdiri lebih dulu. Ia memotong sayuran dengan gerakan cepat dan tegas. Ketika melihatku masuk, ia berhenti sejenak. "Bangun juga akhirnya," katanya tanpa senyum. "Iya, Bu. Maaf kalau telat bantu," jawabku sambil mengambil piring. "Kalau kerja sampai pagi, ya begini jadinya. Rumah tetap butuh diurus," ucapnya datar. Aku mengangguk pelan. Aku tidak pernah membantah kalimat seperti itu. Bagiku, menjelaskan panjang lebar hanya akan memperpanjang ketegangan. Aku membantu menyiapkan nasi, menggoreng telur, dan menyeduh teh. Meski mataku masih berat, aku berusaha bergerak cekatan. Arman keluar dari kamar sambil menguap. Ia mencium keningku singkat sebelum duduk di meja makan. "Kamu baru tidur sebentar, ya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Sudah biasa." Ibu mendengus pelan. "Biasa pulang malam, maksudnya?" Arman terdiam. Ia melirik ke arahku, lalu kembali menunduk menatap piringnya. Aku tahu ia ingin membelaku, tetapi ia selalu ragu ketika berhadapan dengan ibunya sendiri. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Ia terjepit di antara 2 perempuan yang sama-sama ia sayangi. Setelah Arman berangkat bekerja, aku mencuci piring dan menyapu lantai ruang tengah. Ibu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Hening yang tersisa terasa lebih menusuk daripada kata-kata. Saat akhirnya aku kembali ke kamar untuk beristirahat, tubuhku benar-benar menyerah. Aku berbaring di samping Naila yang sudah bangun dan bermain dengan bonekanya. Ia memelukku erat. "Bunda capek?" tanyanya polos. "Sedikit," jawabku sambil tersenyum. Ia menyentuh pipiku dengan tangan kecilnya. "Bunda hebat." Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat. Di tengah semua kecurigaan dan sindiran, ada satu suara kecil yang selalu percaya padaku tanpa syarat. Mataku perlahan terpejam. Sebelum tertidur, aku sempat berpikir tentang malam nanti. Tentang langkah-langkah yang akan kembali membawaku ke rumah sakit. Tentang pasien-pasien yang menunggu pertolongan, dan tentang rumah ini yang tetap harus berdiri apapun yang terjadi. Aku tahu jalan yang kupilih tidak mudah. Aku tahu tidak semua orang memahami pekerjaanku. Namun selama aku masih mampu berdiri dan mengenakan seragam putih itu, aku akan terus melangkah. Karena bagiku, pulang pukul 2 pagi bukanlah aib. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Pagi itu meja makan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, melainkan karena setiap bunyi sendok yang beradu dengan piring terdengar, seperti penegasan atas sesuatu yang tak terucap. Aku duduk di ujung meja, menyuapkan nasi ke mulut Naila sambil sesekali meniup lauk yang masih mengepul. Mataku masih berat, tetapi aku berusaha terlihat segar. Bu Sulastri duduk tepat di hadapanku. Tatapannya tidak pernah benar-benar lepas dariku sejak aku masuk dapur tadi. "Semalam pulang jam berapa?" tanyanya tiba-tiba. Aku menelan suapan yang hampir tersangkut di tenggorokan. "Seperti biasa, Bu. Pukul 2. Ia menggeleng pelan. "Jam segitu orang baik-baik sudah tidur. Ibu tidak habis pikir kenapa kamu betah sekali di luar rumah sampai dini hari." Aku menarik napas perlahan. "Saya memang jadwalnya malam, Bu." "Jadwal?" ulangnya dengan nada tipis. "Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih pantas? Perempuan itu seharusnya menjaga rumah, bukan berkeliaran saat orang lain terlelap." Arman yang duduk di sampingku berhenti mengunyah. Ia menatap ibunya sejenak, lalu menoleh kepadaku. Ada keraguan di matanya. "Bu, Rania kan kerja di rumah sakit," ucapnya pelan. "Kerja? Iya. Tapi kenapa harus malam terus?" potong ibu cepat. Orang-orang sudah mulai bertanya.
Tadi pagi Bu Ratna di depan bilang, menantuku kok sering pulang dini hari. Ibu malu mendengarnya. Nama itu membuat dadaku sedikit sesak. Bu Ratna adalah tetangga yang rumahnya tepat di seberang gang. Perempuan itu memang gemar berdiri di depan pagar setiap pagi, seolah seluruh kehidupan warga adalah tontonan gratis baginya. Aku tidak menjawab. Aku tahu jika aku membela diri, kalimat berikutnya hanya akan semakin panjang dan tajam. Aku memilih menyuapi Naila hingga habis, lalu bangkit membawa piring ke dapur. Di belakangku, suara ibu masih terdengar. Arman, kamu itu suami. Harus tegas. Jangan sampai istrimu membuat keluarga kita jadi bahan omongan. Arman tidak langsung menjawab. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kebingungan. Ia tahu aku bekerja keras, tetapi ia juga tak ingin menyakiti perasaan ibunya. Posisi itu tidak mudah, dan aku tak ingin menambah bebannya. Aku mencuci piring dengan gerakan teratur. Air mengalir deras, menutupi sebagian suara percakapan di ruang makan. Namun tetap saja, beberapa potongan kalimat masuk ke telingaku. Perempuan kalau sudah terbiasa pulang malam, nanti susah diatur. Ibu hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Tanganku berhenti sejenak di bawah aliran air. Nama baik keluarga. Seandainya ibu tahu siapa yang selama ini memastikan listrik tetap menyala dan cicilan rumah tidak benar-benar menenggelamkan kami. Siang itu, ketika Arman sudah berangkat dan ibu sedang tidur, aku membuka laci kecil di dalam lemari. Di sana tersimpan beberapa lembar kertas tagihan dan buku kecil berisi catatan pengeluaran. Cicilan rumah bulan lalu hampir lewat tenggat. Jika tidak segera dibayar, bank bisa mengirim surat peringatan resmi. Aku menatap angka-angka itu lama. Jumlahnya tidak kecil. Namun aku sudah memperhitungkan semuanya. Gaji bulan ini dan tambahan lembur pekan lalu cukup untuk menutup kekurangan. Aku teringat malam ketika petugas bank datang beberapa bulan lalu. Saat itu Arman sedang di luar kota mencari tambahan pemasukan. Ibu yang menerima tamu tersebut terlihat pucat setelah membaca isi suratnya. Ia tidak pernah tahu bahwa sore harinya aku langsung pergi ke bank dan membayar sebagian tunggakan dengan tabunganku sendiri. Aku tidak pernah menceritakan hal itu. Bukan karena ingin dipuji. Aku hanya tidak ingin membuat suasana semakin rumit. Biarlah yang penting rumah ini tidak disita. Sore menjelang, aku bersiap kembali ke rumah sakit. Seragam putih ku setrika rapi, sepatu ku bersihkan dari debu. Naila memeluk kakiku ketika aku hendak keluar kamar. Bunda kerja lagi? Tanyanya. Iya, sayang. Doakan Bunda supaya lancar. Ya? Ia mengangguk dengan wajah serius. Nanti jangan pulang lama-lama. Aku tersenyum. Bunda pasti pulang. Di ruang tengah, ibu duduk sambil menonton acara televisi. Ketika melihatku keluar dengan tas kerja, ia mengangkat alisnya. Berangkat lagi? Tanyanya. Iya, Bu. Ia mematikan televisi dan berdiri. Ibu cuma mau bilang satu hal. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai ada cerita yang membuat keluarga ini malu. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi nadanya tetap menyimpan kecurigaan. Aku mengangguk pelan. Insya Allah, Bu. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Langit senja berwarna jingga pucat. Beberapa tetangga duduk di teras, termasuk Bu Ratna. Tatapannya mengikuti langkahku. Kerja lagi, Nia? Sapanya dengan senyum yang sulit kutafsirkan. Iya, Bu, jawabku sopan. Rajin sekali. Semoga betah ya, kerja malam terus, ujarnya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. Aku sudah terlalu lelah untuk menanggapi sindiran yang dibungkus basa-basi. Di rumah sakit, suasana sudah ramai ketika aku tiba. IGD selalu seperti itu, tak pernah benar-benar sepi. Aroma antiseptik bercampur dengan suara langkah kaki dan panggilan darurat. Malam itu aku menangani beberapa pasien sekaligus. Seorang anak kecil dengan demam tinggi, seorang pria parubaya yang mengalami kecelakaan ringan, dan seorang nenek dengan tekanan darah yang melonjak drastis. Setiap tindakan membutuhkan ketelitian dan ketenangan. Ketika aku memasang infus pada nenek tersebut, tangannya gemetar memegang pergelangan tanganku. Nak, terima kasih sudah menolong, katanya lirih. Aku tersenyum di balik masker. Ini sudah tugas saya, Nek. Di saat-saat seperti itu,
Aku merasa pekerjaanku berarti. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada sindiran. Hanya rasa percaya antara pasien dan perawat. Menjelang tengah malam, aku duduk sebentar di ruang istirahat. Aku membuka ponsel dan melihat pesan dari Arman. "Kamu sudah makan?" Aku membalas cepat. "Sudah." "Ibu bagaimana?" "Baik. Tadi sempat tanya kamu lagi kerja apa." Aku terdiam membaca pesan itu. Ternyata bahkan ketika aku tidak ada di rumah, namaku tetap menjadi bahan pembicaraan. Aku mematikan layar ponsel dan bersandar di kursi. Rasa lelah mulai merambat dari kaki hingga ke bahu. Namun pikiranku kembali pada tagihan di laci lemari dan biaya sekolah Naila yang kelak harus kupersiapkan. Aku mengambil daftar jadwal dan melihat ada kesempatan lembur tambahan akhir pekan ini. Tanpa ragu, aku menuliskan namaku. Mungkin orang-orang hanya melihat jam kepulanganku. Mereka tidak melihat alasan di baliknya. Mereka tidak tahu bahwa setiap menit yang kuhabiskan di rumah sakit adalah bagian dari upayaku menjaga rumah kecil kami tetap utuh. Menjelang pukul 2 pagi, aku kembali berdiri di depan pintu rumah. Lampu teras masih menyala. Seperti biasa, aku membuka pintu perlahan. Suasana hening menyambutku. Namun langkahku terhenti ketika mendengar suara pelan dari ruang tengah. "Sudah pulang?" tanya ibu tanpa menoleh. "Iya, Bu." Ia menghela napas panjang. Semoga saja semua ini memang benar-benar untuk kebaikan keluarga. Aku menatap punggungnya yang tampak rapuh dalam cahaya redup. Untuk sesaat, aku ingin mengatakan semuanya. Tentang cicilan rumah. Tentang listrik. Tentang rencanaku menabung untuk masa depan Naila. Namun aku kembali menahan diri. "Insya Allah, Bu," jawabku pelan. Aku melangkah ke kamar dengan dada yang terasa berat. Di balik semua tudingan, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan berhenti. Meski sarapan terasa hambar dan kata-kata terdengar menyakitkan, aku akan tetap melangkah setiap malam. Karena ada hal-hal yang lebih penting daripada membela diri. Ada rumah yang harus tetap berdiri. Dan ada keluarga yang harus tetap terjaga, meski mereka belum sepenuhnya memahami caranya. Malam itu hujan turun sejak awal giliran jagaku dimulai. Langit seperti menumpahkan seluruh beban yang dipendamnya seharian. Di ruang IGD, suara rintik di atap bercampur dengan bunyi monitor jantung yang berdetak teratur. Sesekali diselingi alarm tajam yang memanggil kami untuk bergerak lebih cepat. Aku mengganti sepatu dengan sandal khusus ruangan, merapikan seragam, lalu mengikat rambutku lebih tinggi agar tidak mengganggu saat bekerja. Wajahku mungkin tampak tenang, tetapi tubuhku masih menyimpan sisa lelah dari pagi tadi. Namun begitu memasuki ruang tindakan, rasa penat itu seolah harus kutanggalkan bersama tas yang kutaruh di loker. Seorang pria muda dibawa masuk dengan luka robek di pelipis akibat terpeleset di jalan yang licin. Darah mengalir cukup deras. Aku bergerak sigap, membersihkan luka, menekan bagian yang berdarah, lalu membantu dokter menjahitnya. Tanganku bekerja otomatis, terlatih oleh waktu dan pengalaman. Tekanan darah stabil, ucapku setelah memeriksa alat monitor. Dokter mengangguk singkat. "Baik, lanjutkan observasi." Belum selesai satu pasien, pintu IGD kembali terbuka. Seorang ibu paruh baya digotong oleh 2 orang keluarganya. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. "Hipertensi, Sus," kata salah satu keluarga dengan suara panik. "Tadi tiba-tiba pusing dan hampir pingsan." Aku membantu membaringkannya di ranjang periksa. Tanganku memasang manset tensimeter dengan cekatan. Angka yang muncul cukup tinggi. Aku menatapnya sekilas, lalu segera memberi isyarat pada dokter. "Siapkan obat penurun tekanan darah," perintah dokter. Aku bergerak cepat ke lemari obat. Di saat-saat seperti ini, tak ada ruang untuk ragu. Tak ada waktu untuk memikirkan kata-kata sindiran di rumah. Yang ada hanya tanggung jawab di depan mata. Ketika obat mulai bekerja dan napas pasien itu perlahan teratur, anak perempuannya menggenggam tanganku. "Terima kasih, Mbak," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau tidak cepat ditangani, saya tidak tahu bagaimana." Aku tersenyum kecil. "Ibu harus rutin minum obat dan kontrol, ya. Jangan sampai tekanan darah naik lagi." Perempuan itu mengangguk berkali-kali. Aku menatap wajah pasien yang kini mulai tenang.
Di benakku terlintas wajah Bu Sulastri. Ia juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Setiap bulan aku menyisihkan uang untuk membeli obatnya. Kadang aku membelinya sepulang kerja sebelum matahari terbit, agar tidak perlu menjelaskan dari mana asalnya. Aku tak ingin ia merasa bergantung padaku, apalagi merasa berutang budi. Biarlah ia mengira Arman yang membelikannya, atau mungkin menganggap itu uang belanja biasa yang tersisa. Menjelang tengah malam, suasana sedikit mereda. Aku duduk di kursi dekat meja perawat, membuka buku kecil yang selalu kubawa. Di dalamnya ada catatan pengeluaran bulan ini. Gaji pokok, tambahan lembur, cicilan rumah, listrik, air, kebutuhan dapur, serta sedikit tabungan untuk pendidikan Naila. Aku menuliskan angka tambahan dari lembur minggu lalu. Jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk menutup kekurangan pajak rumah yang tertunda beberapa bulan. Aku masih ingat wajah Arman ketika surat pemberitahuan pajak itu datang. Ia terlihat cemas, tetapi berusaha menyembunyikannya. Biar nanti aku yang urus, katanya waktu itu. Namun pada akhirnya, aku yang pergi ke kantor pajak sepulang jaga malam. Aku membayar sebagian dengan tabungan yang sudah lama kukumpulkan. Aku tidak ingin rumah ini memiliki beban tambahan yang bisa sewaktu-waktu meledak menjadi masalah besar. Rania, kamu ambil lembur lagi akhir pekan ini? Tanya Siska, rekan kerjaku, sambil duduk di sampingku. Iya, jawabku singkat. Kamu tidak capek? Hampir setiap minggu kamu tambah jam kerja. Aku tersenyum tipis. Butuh tambahan saja. Siska menatapku sejenak. Jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kamu sendiri yang tumbang. Aku mengangguk. Kekhawatiran seperti itu terasa tulus. Di rumah sakit, orang-orang melihatku sebagai rekan kerja yang rajin. Mereka tidak pernah mempertanyakan kenapa aku pulang pukul 2 pagi. Bagi mereka, jam kerja hanyalah bagian dari profesi. Tak lama kemudian, panggilan darurat kembali terdengar. Seorang anak kecil masuk dengan demam tinggi disertai kejang ringan. Ibunya menangis di samping ranjang, wajahnya panik. Aku membantu menahan tubuh kecil itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Dokter memberi instruksi cepat, dan kami bergerak mengikuti prosedur. Beberapa menit terasa seperti waktu yang membeku. Akhirnya, kejangnya mereda. Suhu tubuhnya perlahan turun setelah penanganan. Ibunya terisak, memeluk anaknya erat. Terima kasih, terima kasih. Aku berdiri di samping mereka, napasku sedikit terengah. Rasa lelahku seperti lenyap digantikan adrenalin. Di saat-saat seperti ini, aku tahu mengapa aku memilih profesi ini. Pekerjaanku bukan tentang jam pulang. Ini tentang nyawa. Ketika jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi, aku melepas sarung tangan dan merapikan meja tindakan. Hujan di luar masih turun, meski tak sederas tadi. Aku mengganti pakaian dengan jaket tipis sebelum keluar dari rumah sakit. Udara malam terasa lebih dingin setelah hujan. Aku memesan ojek dan menunggu di bawah kanopi, memandangi lampu-lampu kota yang berpendar samar. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kembali pada rumah. Apakah ibu masih terjaga? Apakah ia kembali menghitung menit kepulanganku? Sesampainya di depan gang, aku turun dan berjalan pelan. Beberapa rumah sudah gelap sepenuhnya. Hanya lampu teras rumah kami yang masih menyala. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Ruang tengah kosong. Namun dari kamar ibu terdengar suara televisi yang dikecilkan. Aku melangkah ke dapur untuk minum. Ketika hendak kembali ke kamar, pintu kamar ibu terbuka. "Kamu?" katanya dengan nada datar. "Iya, Bu." Ia memandangku dari ujung kepala hingga kaki. "Capek?" Sedikit terkejut, aku mengangguk. "Lumayan." Ia terdiam sejenak. "Kerja apa saja sampai selarut itu?" Pertanyaan itu terdengar berbeda dari biasanya. Bukan sekadar sindiran, melainkan seolah ingin tahu. Namun mungkin aku hanya terlalu berharap. "Banyak pasien masuk, Bu. Ada yang kecelakaan, ada yang darah tinggi," jawabku singkat. Ia mendengus pelan. "Kalau bisa, cari jadwal pagi saja." Aku tersenyum tipis. "Belum bisa, Bu." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Pintu kamarnya kembali tertutup. Aku masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Arman terbangun ketika aku berbaring.
Kamu belum tidur? Bisikku. Tunggu kamu pulang, jawabnya pelan. Aku menatapnya dalam gelap. Mas, kalau nanti ada apa-apa soal rumah, bilang ya. Jangan dipendam sendiri. Ia terdiam sejenak. Kamu sudah terlalu banyak bantu. Aku tersenyum kecil. Kita ini keluarga. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Untuk sesaat, kehangatan itu menghapus rasa lelah yang menumpuk. Namun di sudut hatiku, aku tahu beban belum sepenuhnya ringan. Cicilan masih berjalan. Tagihan tetap datang. Dan kecurigaan di rumah belum benar-benar reda. Aku memejamkan mata, mencoba beristirahat sebelum subuh datang lagi. Dalam keheningan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus bekerja. Aku akan terus mengambil lembur jika perlu. Aku akan memastikan rumah ini tidak goyah, meski aku harus pulang setiap malam ketika dunia hampir selesai bermimpi. Karena di balik seragam putih yang kupakai, ada tanggung jawab yang tak bisa kutanggalkan begitu saja. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari belum tinggi. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika suara Bu Sulastri terdengar dari ruang tengah, memanggil namaku dengan nada yang tak biasa. Rania, sini sebentar. Aku mengusap tanganku yang masih basah pada ujung kerudung, lalu melangkah menghampirinya. Ia duduk tegak di kursi kayu, wajahnya serius. Di tangannya ada ponsel yang layarnya masih menyala. Tadi malam kamu benar kerja? Tanyanya tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Iya, Bu. Memang kenapa? Ia memutar ponselnya ke arahku. Di layar terlihat pesan dari seseorang yang tak kukenal. Isinya hanya potongan kalimat singkat yang membuat dadaku terasa sesak. Sering pulang malam ya, Bu. Hati-hati saja zaman sekarang. Aku menarik napas pelan. Entah siapa yang mengirim pesan itu, tapi jelas tujuannya bukan sekadar mengingatkan. Ibu dapat dari siapa? Tanyaku hati-hati. Tidak penting dari siapa, jawabnya cepat. Yang penting, ibu jadi makin khawatir. Orang tidak mungkin kirim pesan begitu kalau tidak ada sebabnya. Aku menggenggam ujung bajuku pelan. Bu, saya memang kerja malam. Itu saja. Ia berdiri, menatapku tajam. Kerja malam, kerja malam. Sampai kapan? Kamu pikir tetangga tidak melihat kamu pulang pukul 2 pagi? Apa mereka semua buta? Nada suaranya meninggi. Aku bisa merasakan panas merambat ke wajahku. Bukan karena malu, tetapi karena lelah menghadapi tuduhan yang terus berulang. Saya tidak melakukan hal yang aneh, Bu, kataku pelan namun tegas. Saya ke rumah sakit, lalu pulang. Ia tertawa kecil, pahit. Perempuan kalau sudah terbiasa keluar malam, lama-lama lupa diri. Kalimat itu seperti tamparan yang tak terlihat. Aku menunduk, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Saya tidak pernah lupa diri. Ibu cuma ingin kamu ingat, kamu ini menantu di rumah ini. Bukan gadis bebas yang bisa pergi dan pulang sesuka hati. Dadaku terasa sesak. Semua yang kulakukan selama ini seperti tidak pernah terlihat. Aku bangun pagi, membantu memasak, mencuci, menyapu. Aku bekerja malam demi memastikan rumah ini tidak tenggelam dalam utang. Namun yang tertangkap hanya jam kepulanganku. Arman keluar dari kamar ketika mendengar suara kami meninggi. Ia memandang kami bergantian. Ada apa, Bu? Tanyanya. Istrimu ini, jawab ibu cepat. Ibu tidak nyaman dengan kebiasaannya pulang dini hari terus-menerus. Orang-orang mulai bicara. Arman menatapku sejenak. Ada kelelahan di matanya. Rania kerja, Bu. Kerja apa yang sampai tiap malam? Rumah sakit itu tidak punya perawat lain, balas ibu. Aku bisa melihat Arman menarik napas dalam. Memang jadwalnya begitu, Bu. Jadwal bisa diubah kalau mau, potong ibu. Aku ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa jadwal tidak semudah itu dipindahkan. Bahwa senioritas dan kebutuhan rumah sakit menentukan segalanya. Namun aku tahu, penjelasan panjang hanya akan dianggap alasan. Ibu tidak ingin keluarga ini jadi bahan omongan. Lanjutnya dengan suara yang lebih pelan namun tetap tajam. Arman terdiam. Ia berdiri di tengah ruang seperti orang yang kehilangan kata-kata. Aku tahu ia ingin membelaku,
tetapi suaranya seperti terjebak di tenggorokan. Aku akan berangkat kerja sore ini, kataku akhirnya, mencoba mengakhiri percakapan. Ibu menggeleng pelan. Ibu tidak tahu sampai kapan bisa menerima ini. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang tak disebutkan bentuknya. Siang harinya, setelah suasana sedikit mereda, aku pergi ke rumah sakit lebih awal. Ada satu hal yang sudah lama ingin kulakukan. Aku menuju bagian administrasi dan meminta formulir tambahan tanggungan asuransi kesehatan karyawan. Petugas administrasi menatapku sebentar. Untuk siapa, Bu? Ibu mertua saya, jawabku. Ia mengangguk dan menyerahkan berkas yang harus kuisi. Aku duduk di kursi panjang dekat jendela dan mulai menuliskan data satu persatu. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat, riwayat penyakit. Tanganku berhenti sejenak ketika menulis bagian riwayat hipertensi. Aku tahu tekanan darahnya sering naik. Aku tahu ia terkadang lupa minum obat. Dan aku tahu, jika suatu saat terjadi sesuatu yang darurat, biaya rumah sakit tidaklah kecil. Aku menandatangani formulir itu tanpa ragu. Mulai bulan depan sudah aktif, ya, Bu, kata petugas setelah memeriksa berkas. Terima kasih, jawabku pelan. Langkahku terasa lebih ringan ketika kembali ke ruang perawat. Bukan karena bebanku berkurang, tetapi karena setidaknya ada satu hal yang bisa kulakukan untuk berjaga-jaga. Malam itu IGD kembali ramai. Seorang pria lanjut usia datang dengan keluhan nyeri dada. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku membantu memasang elektroda untuk pemeriksaan jantung. Pak, tarik napas pelan, ucapku lembut. Tangannya gemetar menggenggam ujung ranjang. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang sama yang mungkin suatu hari akan muncul di wajah seseorang yang kukenal. Aku bekerja tanpa henti hingga hampir pukul 2 pagi. Ketika akhirnya aku melangkah keluar dari rumah sakit, rasa lelah kembali menyergap. Sesampainya di rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Lampu teras tetap menyala, tetapi ruang tengah gelap. Aku berjalan pelan menuju kamar, berharap malam ini tak ada percakapan yang melelahkan. Namun ketika aku melewati kamar ibu, pintunya terbuka sedikit. Suaranya terdengar lirih. Kamu sudah pulang? Iya, Bu. Ia keluar dan berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Ibu hanya ingin kamu tahu, katanya pelan. Ibu tidak benci kamu. Ibu cuma takut. Aku terdiam. Kalimat itu berbeda. Ada sesuatu yang rapuh di dalamnya. Takut apa, Bu? Tanyaku pelan. Takut kamu berubah. Takut kamu lupa keluarga. Dunia luar itu keras. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya kecurigaan di matanya, tetapi juga kecemasan. Saya tidak akan lupa keluarga, Bu, jawabku jujur. Saya kerja juga untuk keluarga. Ia menatapku beberapa detik, seolah ingin memastikan kebenaran di balik kata-kataku. Namun kemudian ia menghela napas dan kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di lorong yang redup, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada luka, ada lelah, tetapi juga secercah harapan kecil bahwa mungkin suatu hari ia akan mengerti. Aku masuk ke kamar dan merebahkan tubuh di samping Naila yang terlelap. Arman belum tidur. Ia menatapku dalam gelap. Maaf ya, bisiknya. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Namun jauh di dalam hati, aku tahu semuanya belum selesai. Kecurigaan itu belum benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kecemasan yang belum terjawab. Aku memejamkan mata, menyadari satu hal. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan yang keras, melainkan rasa tidak dipercaya oleh orang yang serumah. Dan aku harus terus berdiri di tengah semua itu, meski kakiku semakin sering terasa goyah. Sore itu langit mendung menggantung rendah ketika seorang pria berseragam rapi berhenti di depan rumah kami. Aku yang sedang menyapu halaman melihatnya dari balik pagar. Ia menatap nomor rumah, lalu melangkah masuk dengan membawa map coklat di tangannya. Permisi, ucapnya sopan. Iya, Pak, jawabku. Ini benar rumah Pak Arman? Benar. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar surat. Kami dari pihak bank. Ada pemberitahuan terkait cicilan rumah. Dadaku seketika terasa sesak.
Meski aku sudah memperhitungkan semuanya, tetap saja melihat surat resmi seperti itu membuat jantung berdegup lebih cepat. Saya bisa terima, Pak, kataku cepat sebelum ibu keluar dari dalam rumah. Namun suara langkah dari ruang tengah sudah terdengar. Bu Sulastri muncul dengan wajah penasaran. Ada apa ini? Pria itu menoleh. Ibu, kami hanya menyampaikan surat terkait pembayaran cicilan yang sempat tertunda. Tertunda? Ulang ibu dengan nada meninggi. Aku meraih surat itu sebelum ia sempat membacanya lebih jauh. Terima kasih, Pak. Nanti kami tindak lanjuti. Pria itu mengangguk dan pamit. Begitu pagar tertutup kembali, ibu menatapku tajam. Cicilan tertunda? Kenapa ibu tidak tahu? Aku berusaha tetap tenang. Sudah hampir lunas, Bu. Tinggal sedikit lagi. Kenapa bisa tertunda? Desaknya. Arman yang baru pulang dari luar langsung terdiam melihat suasana tegang di halaman. Ada apa? Ibu menyerahkan surat itu padanya. Wajah Arman berubah pucat setelah membaca isinya. Mas, aku menatapnya pelan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan. Aku kira bulan lalu sudah aman. Aman bagaimana kalau ada surat begini? Potong ibu. Kalian ini bagaimana mengatur rumah tangga? Kata-katanya terasa seperti cambuk. Aku tahu kondisi usaha Arman belum stabil. Aku tahu beberapa bulan terakhir pemasukan menurun. Itulah sebabnya aku mengambil lembur lebih sering. Ibu tidak mau rumah ini disita. Lanjutnya dengan suara bergetar. Ini satu-satunya yang kita punya. Aku menggenggam surat itu erat. Rumah ini tidak akan disita, Bu. Jangan cuma bilang begitu. Serunya, kalau tidak mampu, bilang, jangan sok kuat. Kalimat itu menusuk. Aku menahan napas, lalu berkata pelan, besok saya ke bank. Arman menatapku. Rania, biar aku saja. Aku ikut. Jawabku tegas. Malam itu aku kembali berangkat kerja dengan pikiran penuh angka-angka. Di ruang IGD, tubuhku bergerak seperti biasa, tetapi pikiranku terus memutar kemungkinan. Berapa yang harus dibayar agar statusnya kembali aman? Berapa yang harus kusisihkan dari gaji bulan ini? Saat istirahat singkat, aku membuka aplikasi perbankan di ponsel. Saldo tabunganku tidak banyak, tetapi cukup untuk menutup tunggakan itu. Tabungan yang sebenarnya kusiapkan untuk pendidikan Naila harus terpakai lagi. Aku menutup mata sejenak. Tidak apa-apa, batinku. Selama rumah ini tetap berdiri. Keesokan paginya, setelah pulang kerja dan hanya tidur sebentar, aku pergi bersama Arman ke bank. Ibu tidak ikut, tetapi wajah cemasnya jelas terlihat sebelum kami berangkat. Di ruang layanan, petugas menjelaskan jumlah yang harus dibayarkan agar cicilan kembali lancar. Angkanya membuat Arman terdiam lama. Apa bisa dicicil lagi? Tanyanya pelan. Petugas menggeleng. Harus dibayar minimal sejumlah ini agar tidak masuk peringatan berikutnya. Aku membuka tas dan mengeluarkan kartu tabunganku. Arman menoleh cepat. Rania, jangan. Aku menatapnya lembut. Tidak apa-apa. Ini uang kamu. Uang kita, potongku pelan. Tanganku tidak gemetar ketika menyerahkan kartu itu. Setelah transaksi selesai, petugas memberikan bukti pembayaran. Status cicilan kembali aman. Keluar dari bank, Arman berhenti di bawah pohon rindang. Aku merasa gagal, katanya lirih. Aku menatapnya. Mas tidak gagal. Kita cuma sedang diuji. Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua ini. Aku tersenyum kecil. Tidak perlu dibalas. Kita jalani saja bersama. Namun di dalam hati, aku tahu beban itu belum benar-benar hilang. Pajak rumah yang tertunda beberapa bulan lalu juga harus segera diselesaikan agar tidak menumpuk. Siang itu, sebelum pulang ke rumah, aku singgah ke kantor pajak. Ruangan itu terasa pengap dan penuh orang. Aku mengambil nomor antrean dan duduk menunggu. Ketika akhirnya dipanggil, aku menjelaskan ingin membayar tunggakan pajak secara bertahap. Petugas menghitung jumlahnya dan memberiku rincian pembayaran. Aku menyerahkan uang dari sisa tabungan lemburku. Setelah semuanya selesai, aku memegang 2 lembar bukti pembayaran dengan perasaan campur aduk. Lelah, lega,
dan sedikit kosong. Saat tiba di rumah, ibu langsung bertanya, "Bagaimana? Sudah dibayar, Bu?" "Aman," jawabku. "Dari mana uangnya?" tanyanya cepat. Arman membuka mulut, tetapi aku lebih dulu menjawab, "Ada tabungan sedikit." Ibu menatapku lama. "Tabungan siapa?" Aku tersenyum tipis. "Yang penting rumah ini tidak bermasalah lagi." Ia tidak berkata apa-apa. Namun untuk pertama kalinya, tatapannya tidak sepenuhnya tajam. Ada kebingungan di sana. Malamnya, ketika aku bersiap berangkat kerja lagi, tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Kurang tidur dan terlalu banyak pikiran membuat langkahku sedikit goyah. Di rumah sakit, seorang pasien anak memanggilku dengan suara kecil. "Tante perawat." Aku mendekat dan merapikan selimutnya. Senyumnya polos, tak tahu bahwa perempuan yang berdiri di depannya sedang menahan banyak hal. "Terima kasih sudah tidak marah," katanya tiba-tiba. "Marah kenapa?" tanyaku heran. "Tadi aku rewel." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa. Kamu kan sedang sakit." Kalimat itu membuatku berpikir. Kadang orang memang bersikap keras bukan karena benci, tetapi karena sedang sakit atau takut. Mungkin ibu juga begitu. Takut kehilangan, takut dipermalukan, takut rumah ini runtuh. Namun rasa takutnya berubah menjadi tuduhan yang terus mengarah padaku. Menjelang pukul 2 pagi, aku kembali melangkah pulang. Kali ini langkahku terasa lebih mantap, meski tubuh lelah. Di ruang tengah, ibu duduk sendiri dengan lampu redup. Ketika melihatku masuk, ia tidak langsung berbicara. "Sudah aman cicilannya?" tanyanya akhirnya. "Iya, Bu." Ia mengangguk pelan. "Syukurlah." Hanya satu kata itu. Tidak ada sindiran. Tidak ada tuduhan. Aku masuk ke kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin rumah ini hampir goyah, tetapi untuk saat ini masih berdiri. Aku tahu perjuangan belum selesai. Masih ada kebutuhan dapur, listrik, dan masa depan Naila yang harus kupikirkan. Namun satu hal sudah pasti. Rumah yang hampir hilang itu masih utuh. Dan aku akan melakukan apapun agar tetap demikian. Meski harus menukar lelahku setiap malam dengan rasa tenang bagi mereka yang mungkin tak pernah tahu bagaimana caranya rumah ini tetap bertahan. Sejak pagi suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara nyata, melainkan karena ketegangan yang mengendap semalaman belum juga benar-benar hilang. Bu Sulastri lebih banyak diam, tetapi diamnya justru terasa lebih berat daripada omelan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Naila duduk di kursi kecilnya sambil menggambar. Arman membaca pesan di ponselnya dengan wajah serius. Ibu menyeduh teh dengan gerakan pelan, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. "Bu Ratna tadi pagi tanya lagi," ucap ibu tiba-tiba tanpa menoleh. Tanganku yang sedang mengangkat piring berhenti sejenak. "Tanya apa, Bu?" "Tanya kamu kerja apa sebenarnya sampai tiap malam pulang dini hari." Nada suaranya datar, tetapi ada api kecil di baliknya. Aku menaruh piring perlahan di meja. "Saya sudah pernah jelaskan, Bu." "Menjelaskan ke ibu?" "Iya. Tapi ke orang-orang?" Ia menatapku tajam. "Mereka tidak melihat kamu pakai seragam di jalan. Yang mereka lihat hanya kamu turun dari motor jam 2 pagi. Arman menghela napas. "Bu, orang mau bicara apa saja juga bisa." "Justru itu," potong ibu. "Kalau kita tidak menjaga sikap, orang makin bebas bicara." Aku merasakan sesuatu mulai menekan dadaku. "Sikap seperti apa yang kurang, Bu?" Ibu berdiri, suaranya mulai meninggi. "Perempuan baik tidak membiasakan diri keluyuran malam. Mau alasan apapun, tetap saja tidak pantas." Kata keluyuran itu terasa seperti cambuk yang menghantam tanpa ampun. Arman berdiri. "Bu, Rania kerja di rumah sakit. Bukan keluyuran. Kalau memang benar kerja, kenapa harus tiap malam?" Ibu membalas dengan cepat. "Apa tidak ada perawat lain? Atau memang sengaja pilih malam supaya bebas?" Aku terdiam. Tuduhan itu semakin kasar. Naila yang tadi asyik menggambar kini menatap kami dengan mata bingung. "Ibu tidak suka dipermalukan," lanjutnya. "Tetangga sudah mulai memandang aneh. Ibu ini punya harga diri.
Kalimat itu membuatku seperti kehilangan udara. Jadi selama ini aku dianggap mempermalukan keluarga? Bu, suaraku hampir bergetar, tetapi aku menahannya. Saya tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Buktinya orang bicara, serunya. Aku ingin menjelaskan tentang cicilan yang kubayar, tentang pajak yang kulunasi, tentang listrik yang tidak pernah mati karena aku memastikan tagihannya terbayar. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Mengungkitnya sekarang akan terdengar seperti pembelaan diri yang penuh perhitungan. Suasana tegang itu belum selesai ketika siang harinya beberapa tetangga datang ke rumah untuk rapat kecil persiapan acara lingkungan. Aku sebenarnya ingin menghindar dan masuk ke kamar, tetapi ibu memanggilku. "Rania, sini. Biar sekalian kenal dengan ibu-ibu." Aku melangkah pelan ke ruang tengah. Bu Ratna duduk paling depan, senyumnya tipis. "Ini menantu saya," kata ibu dengan nada yang sulit kutafsirkan. "Yang sering pulang malam itu ya?" Bu Ratna berkata sambil terkekeh kecil. Beberapa ibu lain ikut tersenyum, meski ada yang terlihat canggung. Aku menahan napas. "Saya kerja shift malam, Bu." "Oh, kerja?" Bu Ratna mengangguk panjang. "Kirain apa? Soalnya tiap jam 2 pagi saya masih lihat lampu depan rumah menyala waktu kamu masuk." Kalimat itu diucapkan seperti candaan, tetapi jelas ada sindiran di dalamnya. Ibu tidak menghentikan pembicaraan itu. Justru ia menambahkan, "Iya, saya juga sering tidak bisa tidur karena menunggu dia pulang." Aku menoleh cepat ke arah ibu. Kalimat itu membuat kesannya berbeda, seolah aku membuatnya resah setiap malam. "Sebenarnya kerja apa sih?" tanya salah satu ibu lain. "Perawat di rumah sakit," jawabku singkat. "Oh, perawat." Bu Ratna mengulang dengan nada yang tidak sepenuhnya percaya. "Ya semoga saja memang begitu." Dadaku terasa panas. Untuk pertama kalinya, rasa malu benar-benar menyergapku. Bukan karena merasa bersalah, melainkan karena dipermalukan di depan orang banyak tanpa alasan yang adil. "Ibu cuma khawatir," lanjut ibu di hadapan mereka semua. "Sekarang ini banyak perempuan yang alasan kerja, tapi sebenarnya tidak jelas." Kalimat itu membuat ruang tengah terasa sempit. Seolah seluruh mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Aku berdiri tegak. Suaraku pelan, tetapi jelas. "Saya tidak pernah melakukan hal yang membuat keluarga malu." Bu Ratna tersenyum miring. "Ya bagus kalau begitu. Hati-hati saja, Nak. Jam 2 pagi itu bukan waktu yang biasa untuk perempuan pulang." Beberapa ibu mengangguk. Aku merasakan tenggorokanku kering. Ingin rasanya aku meninggalkan ruangan itu saat itu juga. Namun aku memilih tetap berdiri, menahan setiap emosi yang mendesak keluar. Setelah para tetangga pulang, suasana rumah kembali sunyi. Ibu menutup pintu dengan gerakan keras. "Kamu lihat sendiri," katanya tanpa menatapku. Ibu tidak mengada-ada. "Bu, kenapa ibu bilang seperti itu di depan mereka?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. "Karena ibu malu," jawabnya tegas. Ibu tidak mau orang mengira menantu ibu perempuan tak benar yang pulang dini hari. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Perempuan tak benar. Aku merasa kakiku melemah. Arman berdiri di antara kami, tetapi kali ini ia pun terlihat tak tahu harus berkata apa. "Saya tidak pernah melakukan hal yang salah, Bu," ucapku dengan suara lebih dalam. "Tapi jam pulangmu salah," balasnya tanpa ragu. Aku menatapnya lama. Selama ini aku memilih diam karena kupikir kesabaran akan menyelesaikan semuanya. Namun hari itu, di depan orang lain, harga diriku seperti diinjak tanpa sisa. Namun aku tetap tidak membalas dengan kemarahan. Aku menunduk, mengambil tas kerjaku yang sudah kusiapkan sejak sore. Saya berangkat kerja. "Kamu masih bisa pergi dengan tenang setelah mempermalukan ibu?" tanyanya tajam. Aku berhenti di ambang pintu. Tanganku gemetar, tetapi suaraku tetap tenang. "Saya tidak mempermalukan siapapun." Tanpa menunggu jawaban lagi, aku melangkah keluar rumah. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berembus kencang, membuat kerudungku berkibar. Aku berjalan cepat menuju ujung gang, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Di atas motor yang membawaku ke rumah sakit, pikiranku kosong.
Rasa sakit itu bukan lagi sekadar sindiran kecil. Itu penghinaan yang nyata. Namun ketika aku memasuki IGD dan melihat seorang pasien tua terbaring dengan napas tersengal, semua rasa perih harus kutekan. "Tolong, Bu, dada saya sakit," keluhnya. Aku segera mendekat, membantu memasang alat monitor. Tanganku kembali stabil, gerakanku kembali teratur. Di tengah suara alat medis dan instruksi dokter, aku menyadari satu hal. Di luar sana, mungkin aku dianggap perempuan tak benar hanya karena pulang dini hari. Tetapi di ruangan ini, di bawah lampu terang dan bau antiseptik, aku adalah seseorang yang dibutuhkan. Seseorang yang menyelamatkan. Dan meski hatiku terluka, aku tetap akan berdiri. Karena esok pagi, apapun yang terjadi di rumah, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan berhenti menjadi diriku sendiri. Hanya karena orang lain memilih melihatku dari jam yang tertera di dinding. Pagi itu udara terasa pengap meski matahari belum tinggi. Aku baru saja pulang kerja ketika suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari kamar ibu. Tidak ada bunyi sendok beradu di dapur. Hanya keheningan yang aneh. Aku menutup pintu pelan dan melepas sepatu. "Assalamualaikum," ucapku lirih. Tidak ada jawaban. Baru saja aku melangkah menuju kamar, terdengar suara benda jatuh dari ruang tengah. Disusul suara Arman yang memanggil dengan nada panik. "Bu, Bu." Aku berlari tanpa sempat melepas tas kerja. Pemandangan di ruang tengah membuat napasku tercekat. Bu Sulastri terbaring miring di lantai, satu tangannya memegangi dada, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu," seruku sambil berlutut di sampingnya. Arman terlihat gemetar. Tadi ibu mau ambil air, tiba-tiba jatuh. Aku menahan panik yang mencoba menguasai dada. Tanganku otomatis menyentuh pergelangan tangan ibu, meraba denyut nadinya. Cepat, tidak teratur. "Bu, bisa dengar saya?" tanyaku tegas namun lembut. Matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek. "Dada, sakit," bisiknya. Aku merasakan jantungku sendiri berdetak kencang, tetapi kepalaku harus tetap dingin. "Mas, ambilkan tas medis kecilku di kamar. Cepat," perintahku. Arman berlari tanpa bertanya. Aku memiringkan tubuh ibu sedikit agar lebih nyaman bernapas. Tanganku menepuk pelan pipinya. "Bu, tarik napas pelan. Ikuti suara saya." Naila berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah ketakutan. "Bunda, masuk kamar dulu, sayang," seruku cepat tanpa menoleh. Arman kembali dengan tas kecilku. Aku mengeluarkan alat pengukur tekanan darah portabel. Manset kuikat di lengan ibu dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Angkanya tinggi. Terlalu tinggi. "Mas, kita bawa ke rumah sakit sekarang," kataku tegas. Arman mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Kami memanggil ambulans, tetapi rasanya waktu berjalan lambat sekali. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Ibu meringis pelan, tangannya masih memegangi dada. Aku menggenggam tangannya. Tangan yang sering menunjuk dan menegurku kini terasa dingin dan lemah. "Bu, dengar saya. Kita ke rumah sakit. Ibu harus kuat." Matanya menatapku samar. Ada sesuatu di sana. Ketakutan. Dan mungkin, penyesalan kecil yang belum sempat terucap. Suara sirene akhirnya terdengar mendekat. Petugas medis masuk dengan cepat, membantu mengangkat ibu ke atas tandu. Aku ikut naik ke ambulans bersama Arman. Di dalam ambulans, aku kembali menjadi perawat, bukan menantu. Aku membantu memasang oksigen, memastikan posisinya stabil, memantau kondisinya sepanjang perjalanan. Arman duduk di sampingku, menggenggam tangan ibunya dengan wajah penuh kecemasan. "Kenapa bisa begini?" gumamnya lirih. Aku tidak menjawab. Fokusku tertuju pada detak nadi yang masih terasa cepat di bawah jariku. Ambulans berhenti di depan rumah sakit tempatku bekerja. Ironis, pikirku sekilas. Tempat yang sering membuatku pulang pukul 2 pagi kini, menjadi harapan keselamatan bagi ibu. Pintu terbuka. Rekan-rekanku menyambut dengan sigap. Pasien perempuan, keluhan nyeri dada, tekanan darah tinggi, jelasku cepat. Mereka mengangguk dan segera membawa ibu ke ruang tindakan. Aku berjalan di samping tandu, membantu mengarahkan.
Saat melewati pintu IGD, kesadaran ibu tampak sedikit membaik. Matanya terbuka lebih lebar. Ia memandang sekeliling dengan bingung. Kemudian pandangannya berhenti padaku. Aku sudah mengenakan kembali seragam putih lengkap dengan tanda pengenal di dada. Rambutku terikat rapi. Wajahku serius, fokus. Suara monitor jantung mulai terpasang. Dokter masuk dan memberi instruksi cepat. EKG sekarang. Siapkan obat. Aku bergerak tanpa ragu. Tanganku membantu memasang elektroda di dada ibu. Tanganku yang sama yang sering dianggap tak pantas pulang dini hari kini, bekerja menyelamatkan detak jantungnya. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar ia lihat. "Rania," bisiknya pelan di antara napas yang berat. "Iya, Bu. Saya di sini," jawabku lembut, tanpa menghentikan pekerjaanku. Dokter melihat hasil monitor. Serangan jantung ringan. Tekanan darahnya sangat tinggi. Aku merasakan jantungku bergetar, tetapi tanganku tetap bergerak sesuai prosedur. Beberapa menit yang menegangkan akhirnya berlalu. Kondisi ibu perlahan stabil. Napasnya lebih teratur, denyut jantungnya tidak lagi secepat tadi. Ia dipindahkan ke ruang observasi. Arman berdiri terpaku di sudut ruangan, masih belum sepenuhnya memproses apa yang terjadi. Dokter menghampiri kami. "Untung cepat dibawa ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, bisa lebih berbahaya." Arman mengangguk berkali-kali. "Terima kasih, Dok." Dokter menoleh kepadaku. Penanganan awalnya bagus. Aku hanya mengangguk singkat. Ketika ibu sudah lebih sadar di ruang observasi, ia kembali menatapku. Kali ini tatapannya berbeda. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada sindiran. Hanya kebingungan dan kesadaran yang perlahan tumbuh. "Kamu, yang tangani?" tanyanya pelan. "Iya, Bu." Air matanya mulai mengalir di pelipis. Aku menggenggam tangannya. "Ibu istirahat dulu. Jangan banyak bicara." Di luar ruangan, Arman duduk dengan wajah tertunduk. Aku duduk di sampingnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tadi kamu tidak ada," katanya lirih. Aku menatap pintu ruang observasi. Yang penting sekarang ibu selamat. Namun jauh di dalam hati, ada gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Perempuan yang tadi malam menyebutku tak benar kini terbaring lemah, karena jantungnya tak sanggup menahan tekanan. Dan aku, yang sering dipertanyakan, berdiri di sini sebagai orang pertama yang memastikan ia tetap bernapas. Monitor di dalam ruangan berbunyi pelan, teratur. Detak jantung yang sempat kacau kini kembali menemukan iramanya. Aku berdiri, merapikan seragamku. Apapun yang terjadi setelah ini, satu hal tak bisa disangkal lagi. Jam 2 pagi yang selama ini dipersoalkan, adalah jam-jam yang melatihku untuk tetap tenang di tengah krisis. Dan pagi itu, di bawah lampu terang rumah sakit, semua tuduhan seakan kehilangan suaranya. Ruang rawat itu dipenuhi aroma obat dan suara alat medis yang berdetak pelan. Bu Sulastri terbaring dengan selang infus terpasang di tangannya. Wajahnya masih pucat, tetapi napasnya sudah lebih teratur. Garis pada monitor jantung bergerak stabil, tidak lagi melonjak tajam seperti saat pertama kali masuk. Aku berdiri di samping ranjangnya dengan seragam putih yang belum sempat kuganti. Rambutku masih terikat rapi, wajahku mungkin terlihat lebih tenang daripada yang kurasakan sebenarnya. Arman duduk di kursi plastik dekat jendela. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena ketakutan yang belum benar-benar hilang. Dokter masuk bersama satu petugas administrasi. "Kondisi sudah lebih baik," kata dokter dengan suara profesional. "Serangan jantungnya ringan, tapi tekanan darahnya sangat tinggi. Harus rutin kontrol dan minum obat." Arman mengangguk cepat. "Baik, Dok. Berapa lama harus dirawat?" "Kita observasi beberapa hari." Petugas administrasi membuka mapnya. "Untuk biaya rawat inap dan tindakan awal, nanti akan kami proses melalui asuransi." Arman terlihat bingung. "Asuransi? Kami tidak pernah mendaftar." Petugas itu menatap berkas di tangannya. Ibu Sulastri terdaftar sebagai tanggungan tambahan karyawan atas nama Rania. Arman menoleh padaku dengan wajah terkejut. "Kamu?"
Aku hanya mengangguk kecil. Petugas itu melanjutkan, semua biaya dasar sudah terjamin. Hanya ada beberapa administrasi kecil yang perlu dilengkapi, tapi secara umum sudah aman. Bu Sulastri yang sejak tadi terdiam, perlahan memalingkan wajahnya ke arahku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu daftarkan ibu?" tanyanya dengan suara lemah. "Iya, Bu," jawabku pelan. "Sudah beberapa waktu lalu." "Kenapa ibu tidak tahu?" Aku tersenyum tipis. Tidak sempat cerita. Ruangan itu hening beberapa detik. Hanya suara mesin yang berdetak pelan menemani keheningan. Dokter kemudian menambahkan, obat hipertensi yang rutin ibu minum selama ini juga harus dilanjutkan. Jangan sampai terlewat. Arman mengangguk lagi. "Iya, Dok." Aku melirik ke arah meja kecil di samping ranjang. Di sana tergeletak kantong plastik berisi obat yang tadi kubelikan dari apotek rumah sakit sebelum ibu sadar sepenuhnya. "Ibu selama ini minum obat teratur?" tanya dokter. Bu Sulastri terdiam. Tatapannya beralih ke arahku, lalu kembali ke dokter. "Obatnya selalu ada," jawabnya lirih. Dokter tersenyum singkat. "Bagus. Itu penting." Setelah dokter dan petugas administrasi keluar, ruangan kembali sunyi. Hanya kami bertiga. Arman berdiri dan mendekat ke ranjang. "Bu, untung Rania cepat tanggap tadi." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya merapikan selimut ibu yang sedikit bergeser. "Rania?" Suara ibu bergetar memanggil namaku. "Iya, Bu." Air matanya jatuh perlahan. "Semua ini, kamu yang urus." Aku tahu yang ia maksud bukan hanya asuransi. Aku mengangguk pelan. Arman menatapku dengan wajah penuh pertanyaan. "Maksudnya?" Bu Sulastri memejamkan mata sejenak sebelum kembali membukanya. "Tadi dokter bilang biaya aman. Cicilan rumah juga sudah aman. Pajak sudah dibayar. Obat ibu selalu ada." Arman menoleh cepat ke arahku. "Cicilan dan pajak, itu kamu juga." Aku terdiam beberapa detik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. "Iya," jawabku pelan. Wajah Arman berubah, campuran antara kaget dan rasa bersalah. "Kamu tidak pernah bilang." "Aku tidak ingin menambah beban," kataku lembut. Bu Sulastri terisak pelan. Tangannya yang lemah bergerak mencari tanganku. Aku segera menggenggamnya. Ternyata, perempuan yang ibu anggap tidak benar, suaranya terputus oleh tangis, justru yang menjaga rumah ini. Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. "Ibu," Arman menunduk. Suaranya berat. "Selama ini ibu hanya melihat jam kamu pulang." Lanjutnya dengan napas terputus-putus. "Ibu tidak pernah melihat apa yang kamu bawa pulang." Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Namun suaraku tetap tenang. "Saya kerja bukan untuk membuktikan apa-apa, Bu. Saya hanya ingin rumah ini tetap berdiri." Tangis Bu Sulastri pecah. Ia menggenggam tanganku lebih erat. "Ibu malu? Ibu mempermalukan kamu di depan tetangga, menyebut kamu perempuan tak benar." Suaranya gemetar hebat. "Padahal kamu menyelamatkan nyawa ibu." Aku menunduk, menahan gelombang emosi yang menyeruak. "Saya tidak pernah marah, Bu," ucapku pelan. Ia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Kenapa kamu tidak pernah membela diri?" tanyanya lirih. Aku tersenyum lembut meski air mata masih membasahi pipiku. Karena saya tahu suatu hari kebenaran akan terlihat sendiri. Arman berdiri diam, kedua tangannya menutupi wajahnya sesaat. "Ibu salah," bisik Bu Sulastri. "Ibu terlalu keras." Aku menggeleng perlahan. "Ibu hanya khawatir." "Tidak," ia menggeleng lemah. "Ibu sombong. Ibu merasa paling tahu. Padahal ibu tidak tahu apa-apa." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini bukan keheningan yang menyesakkan. Ada sesuatu yang luruh di antara kami. Bu Sulastri menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan ibu, Nak." Kata itu sederhana, tetapi terasa seperti runtuhnya tembok yang selama ini berdiri tinggi. Aku menggenggam tangannya dengan kedua tanganku. Saya sudah memaafkan bahkan sebelum ibu meminta. Tangisnya kembali pecah, lebih deras dari sebelumnya. Arman mendekat dan memeluk bahu ibunya. "Kita keluarga, Bu."
Aku berdiri di sisi ranjang, melihat dua orang yang kucintai itu dalam keadaan rapuh. Di bawah lampu putih rumah sakit, semua tuduhan yang dulu terdengar lantang kini seperti gema yang jauh dan tak berarti. Jam 2 pagi yang selama ini dipermasalahkan telah membawaku ke momen ini. Momen ketika kebenaran tidak lagi perlu dibela dengan kata-kata. Karena ia berdiri sendiri, di hadapan kami semua. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari rumah itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Pagi itu cahaya matahari masuk melalui jendela ruang rawat, menyentuh wajah Bu Sulastri yang tampak jauh lebih segar dibanding hari sebelumnya. Warna pucatnya mulai berkurang. Ia sudah bisa duduk bersandar dengan bantuan bantal tambahan. Aku datang lebih pagi sebelum jadwal kerjaku dimulai. Seragamku sudah rapi, rambutku masih terikat sederhana seperti biasa. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Bu Sulastri kepadaku tidak lagi penuh kecurigaan. "Rania," panggilnya pelan ketika melihatku masuk. "Iya, Bu." "Kamu sudah sarapan?" Aku tersenyum kecil. "Sudah." "Ibu sendiri?" "Ibu sudah makan bubur tadi," disuapi Arman. Arman yang berdiri di dekat meja kecil tersenyum canggung. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski sisa kelelahan masih jelas terlihat. "Kondisi ibu stabil," kataku setelah mengecek catatan medis yang digantung di ujung ranjang. "Kalau hasil observasi hari ini bagus, mungkin besok sudah boleh pulang." Bu Sulastri mengangguk pelan, lalu terdiam beberapa detik sebelum berkata lagi. "Rania, nanti kalau sudah pulang, ibu ingin bicara dengan tetangga." Aku menoleh. "Bicara tentang apa, Bu?" "Ibu ingin meluruskan semuanya." Dadaku terasa hangat sekaligus gugup. "Tidak perlu, Bu," ucapku pelan. "Sudah tidak penting." "Penting bagi ibu," jawabnya tegas meski suaranya masih lemah. "Ibu yang menyebarkan cerita. Ibu juga yang harus menghentikannya." Arman menatap ibunya dengan bangga. "Ibu yakin sudah cukup kuat?" "Ibu tidak ingin menunda lagi," katanya. "Kesalahan yang dibiarkan terlalu lama bisa jadi racun." Aku tidak bisa menahan senyum haru. Siang harinya dokter memastikan kondisi Bu Sulastri cukup stabil untuk rawat jalan. Semua administrasi selesai tanpa kendala. Asuransi perusahaan tempatku bekerja menanggung hampir seluruh biaya. Saat kami keluar dari rumah sakit, angin sore menyentuh wajah kami. Bu Sulastri menggenggam tanganku saat berjalan pelan menuju mobil. "Terima kasih," bisiknya. Aku hanya membalas dengan genggaman lebih erat. Keesokan harinya, sore menjelang maghrib, Bu Sulastri meminta Arman mengantarnya ke rumah Bu Ratna, tetangga yang dulu paling keras bersuara ketika tuduhan itu pertama kali muncul. Aku awalnya ingin tinggal di rumah, tetapi Bu Sulastri memintaku ikut. "Kamu harus ada di sana," katanya, "supaya ibu bisa bicara dengan tenang." Di ruang tamu sederhana rumah Bu Ratna, beberapa tetangga sudah berkumpul. Entah bagaimana kabar itu cepat menyebar. Mungkin karena rasa penasaran yang sama besarnya saat dulu gosip itu beredar. Bu Ratna menyambut dengan senyum yang sedikit canggung. "Loh, Bu Sulastri sudah sehat?" "Alhamdulillah," jawabnya pelan. Semua duduk melingkar. Suasana terasa kaku. Bu Sulastri menarik napas dalam. Tangannya yang keriput saling menggenggam di pangkuannya. "Saya datang ke sini mau meluruskan sesuatu," katanya dengan suara yang tidak lagi gemetar seperti dulu ketika ia marah. Beberapa orang saling pandang. "Waktu itu saya bilang menantu saya pulang malam karena tidak jelas pekerjaannya," lanjutnya. "Saya juga pernah bilang saya malu punya menantu seperti dia." Aku menunduk, tetapi kali ini bukan karena malu. Hanya karena tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bu Sulastri menoleh ke arahku, lalu kembali memandang para tetangga. Saya salah. Ruangan itu mendadak sangat sunyi. Rania bekerja di rumah sakit. Ia sering pulang malam karena menangani pasien gawat darurat. Ia juga yang selama ini membayar cicilan rumah kami, membayar pajak, dan menanggung asuransi kesehatan saya. Beberapa wajah berubah terkejut. Ia tidak pernah mencuri. Ia tidak pernah melakukan hal memalukan seperti yang saya tuduhkan. Semua itu murni prasangka saya. Bu Ratna terlihat tercekat. Jadi, selama ini saya yang keliru, potong Bu Sulastri tegas.
Dan saya sudah mempermalukannya di depan kalian. Tatapan mulai beralih ke arahku. Namun kali ini bukan tatapan sinis. Lebih kepada rasa bersalah dan tak enak hati. Saya minta maaf, lanjut Bu Sulastri. Bukan hanya kepada Rania, tapi juga kepada kalian karena membuat cerita yang tidak benar. Bu Ratna berdiri lebih dulu mendekatiku. Maafkan kami juga, Rania. Kami terlalu cepat percaya. Aku tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Sudah selesai. Beberapa tetangga lain ikut menyampaikan permintaan maaf. Suasana yang dulu penuh bisik-bisik kini berubah menjadi percakapan hangat. Di tengah semua itu, aku melihat Arman berdiri sedikit menjauh. Matanya berkaca-kaca. Saat kami pulang, langit sudah gelap. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Di dalam mobil, Bu Sulastri tampak lebih lega daripada saat ia keluar dari rumah sakit. Ibu merasa ringan sekali, katanya pelan. Karena ibu berani, jawabku. Ia menoleh dan tersenyum tulus. Senyum yang belum pernah benar-benar kulihat selama ini. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu dan memandang sekeliling seolah melihat rumah itu untuk pertama kali. Rumah ini berdiri bukan hanya karena tembok dan atap, katanya. Tapi karena orang-orang di dalamnya. Aku duduk di sampingnya. Mulai sekarang, lanjutnya, tidak ada lagi prasangka sebelum bertanya. Aku mengangguk. Malam itu untuk pertama kalinya kami makan bersama tanpa jarak. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada sindiran halus. Hanya percakapan sederhana tentang hari, tentang obat yang harus diminum, tentang jadwal kerjaku besok. Dan ketika aku pamit masuk kamar karena harus bertugas malam lagi, Bu Sulastri berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan terlalu lelah. Kami menunggu kamu pulang. Bukan lagi kalimat bernada curiga, melainkan kalimat penuh perhatian. Aku tersenyum sebelum menutup pintu kamar. Jam 2 pagi mungkin akan tetap menjadi bagian dari hidupku. Tapi kini, ketika aku pulang di jam yang sama, tidak akan ada lagi tatapan yang menghakimi. Hanya lampu teras yang menyala. Dan sebuah rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumah. Aku tidak pernah menyangka bahwa badai yang hampir meruntuhkan rumah tanggaku justru menjadi pintu bagi kami untuk saling mengenal lebih dalam. Hidup setelah hari itu berjalan pelan, tapi terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih jujur. Sudah 3 bulan sejak Bu Sulastri keluar dari rumah sakit. Obat-obatnya kini tersusun rapi di kotak kecil di atas lemari ruang tamu. Setiap pagi aku membantu memastikan ia meminumnya sebelum berangkat kerja. Namun yang paling terasa berubah bukan rutinitasnya, melainkan caranya memandangku. Jika dulu ia hanya melihat jam di dinding setiap kali aku pulang larut, sekarang ia menungguku di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Malam itu, seperti biasa, aku pulang hampir pukul 2. Tubuhku lelah setelah menangani 2 pasien gawat darurat berturut-turut. Saat membuka pagar, lampu teras sudah menyala. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Kamu sudah pulang? Suara Bu Sulastri lembut. Iya, Bu. Ibu belum tidur? Ibu menunggu. Kalimat sederhana itu selalu membuat hatiku hangat. Di meja ruang tamu ada sepiring gorengan hangat dan teh manis yang masih mengepul. Jangan langsung tidur. Makan dulu sedikit, katanya. Aku duduk dan melepas sepatu. Ibu tidak perlu repot. Ini bukan repot, jawabnya pelan. Ini bentuk terima kasih ibu yang terlambat. Aku tersenyum. Arman keluar dari kamar sambil mengucek mata. Tadi pasiennya banyak. Lumayan, jawabku. Ia duduk di sebelahku. Tidak lagi ada kecanggungan seperti dulu. Sejak kejadian itu, Arman juga berubah. Ia lebih terbuka, lebih banyak bertanya tentang pekerjaanku, lebih sering menjemputku jika jadwalnya memungkinkan. Besok ada rapat keluarga kecil, katanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Rapat? Bu Sulastri tertawa kecil. Bukan yang serius. Ibu cuma ingin membicarakan sesuatu. Keesokan sorenya kami duduk bertiga di ruang tamu. Tidak ada suasana tegang. Hanya obrolan santai. Ibu ingin mulai usaha kecil-kecilan, kata Bu Sulastri. Usaha apa, Bu? Tanyaku. Warung sembako kecil di depan rumah. Supaya ibu ada kegiatan.
Tidak hanya duduk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Aku dan Arman saling pandang, lalu tersenyum. Itu ide bagus, kataku. Saya bisa bantu modal awalnya. Bu Sulastri langsung menggeleng. Tidak. Ibu tidak mau semuanya dari kamu lagi. Bu, selama ini kamu sudah terlalu banyak memberi, potongnya lembut. Sekarang biar ibu belajar berdiri lagi. Kamu boleh bantu mengatur, tapi jangan semua kamu tanggung. Arman menambahkan, aku juga akan sisihkan gajiku. Aku terdiam beberapa detik, merasakan sesuatu yang dulu jarang kurasakan, kerjasama. Baik, jawabku akhirnya. Kita lakukan bersama. Seminggu kemudian, papan kecil bertuliskan, Warung Sulastri, terpasang di depan rumah. Rak-rak sederhana mulai terisi beras, minyak, gula, dan, ironisnya, tabung gas melon yang dulu menjadi awal fitnah terhadap Pak Waridin. Saat pertama kali seorang tetangga membeli kebutuhan di warung itu, Bu Sulastri tersenyum bangga. Tidak ada lagi bisik-bisik seperti dulu. Yang ada justru dukungan. Bu Ratna bahkan membantu menyebarkan kabar bahwa warung itu lengkap dan harganya wajar. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal, kulihat Bu Sulastri dan Pak Waridin duduk di kursi depan warung, berbincang santai. Pak Waridin tertawa lebar. Untung waktu itu anak ibu cepat datang, ya. Kalau tidak, bisa panjang urusannya. Bu Sulastri menepuk dahinya pelan. Jangan diingat-ingat lagi, Pak. Saya yang salah besar. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi mereka dengan perasaan lega. Setelah Pak Waridin pulang, Bu Sulastri menghampiriku. Ibu dulu terlalu cepat menilai orang dari penampilan, katanya lirih. Bukan hanya kamu. Aku menggenggam tangannya. Kita semua pernah salah, Bu. Tapi tidak semua diberi kesempatan untuk memperbaiki, balasnya. Hari-hari berlalu. Warung kecil itu perlahan berkembang. Tidak besar, tapi cukup membuat Bu Sulastri sibuk dan merasa berarti. Dan aku tetap dengan pekerjaanku, dengan jam pulang yang seringkali tidak ramah. Namun kini, setiap kali aku melangkah masuk rumah di tengah malam, aku tahu ada hati yang percaya padaku. Suatu malam, setelah makan bersama, Bu Sulastri berkata, Rania, ibu ingin kamu tahu sesuatu. Aku menoleh. Kalau suatu hari nanti orang lain meragukanmu lagi, jangan pernah diam seperti dulu. Dunia tidak selalu sebaik keluarga. Aku tersenyum tipis. Dulu saya diam bukan karena lemah, Bu. Saya hanya menunggu waktu. Ia mengangguk pelan. Sekarang ibu mengerti. Arman menggenggam tanganku di bawah meja. Terima kasih sudah bertahan, bisiknya. Aku menatap dua orang di hadapanku, orang yang dulu menjadi sumber luka, dan kini menjadi sumber kekuatan. Hidup memang tidak pernah benar-benar bebas dari prasangka. Tapi aku belajar satu hal penting. Kebenaran mungkin tertutup sementara, namun ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu keberanian. Dan di rumah kecil dengan warung sederhana di depannya, di bawah lampu teras yang selalu menyala saat aku pulang malam, aku akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pembelaan. Aku menemukan keluarga yang belajar mempercayai. Serta diriku sendiri yang tak lagi takut menghadapi fitnah. Karena aku tahu, selama aku berjalan dengan jujur, waktu akan selalu menjadi saksi terbaik. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti setelah badai reda. Ia hanya berubah arah, membawa kita ke ujian berikutnya dengan cara yang lebih halus. Dan aku belajar, kedamaian pun harus dijaga seperti kita menjaga luka agar tidak terbuka kembali. 6 bulan setelah warung kecil itu berdiri, suasana rumah kami terasa jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Rak-rak di depan rumah kini lebih penuh. Warung Sulastri tidak hanya menjual sembako, tapi juga pulsa listrik, air minum galon, hingga jajanan anak-anak sekolah. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku membantu mencatat stok barang. Bu Sulastri duduk di kursi plastik kecilnya dengan kacamata baca yang selalu melorot di ujung hidung. Minyak tinggal 3 dus, katanya suatu pagi. Nanti sore saya pesan lagi lewat langganan, jawabku sambil menutup buku catatan. Ia tersenyum bangga. Sekarang ibu tidak takut lagi lihat tabung gas melon. Aku ikut tersenyum kecil. Luka lama itu memang sudah tidak perih, tapi bekasnya tetap mengingatkan.
Namun ketenangan tidak selalu berarti tanpa gangguan. Suatu siang, ketika aku sedang bertugas, Arman menelepon dengan suara tegang. "Rania, ada orang dari bank datang." Aku terdiam sesaat. "Bank mana?" Katanya soal penawaran pinjaman usaha. Tapi mereka seperti memaksa ibu tanda tangan. Darahku langsung terasa dingin. "Jangan tanda tangan apapun. Aku pulang lebih cepat." Setelah meminta izin kepada kepala ruangan, aku bergegas pulang. Di depan rumah, dua pria berjas berdiri dekat warung. Bu Sulastri terlihat kebingungan memegang beberapa lembar brosur. "Sore, Bu," sapa salah satu pria itu ramah, tapi senyumnya terasa terlalu licin. "Kami hanya menawarkan kemudahan modal tambahan. Warung Ibu potensial." "Saya bilang sudah cukup," jawab Bu Sulastri pelan. Saya melangkah mendekat. "Ada yang bisa saya bantu?" Kedua pria itu menoleh. "Kami dari lembaga pembiayaan, Mbak. Hanya ingin membantu usaha keluarga." "Saya juga bekerja di bidang administrasi kesehatan," jawabku tenang, meski jantungku berdegup cepat. "Sebelum menandatangani apapun, kami perlu membaca seluruh syarat tertulis dan memastikan legalitasnya." Salah satu dari mereka tampak tidak nyaman. "Ini kesempatan bagus, Mbak, tanpa jaminan berat." "Justru karena itu kami harus hati-hati," kataku tegas. Arman berdiri di sampingku. Setelah beberapa menit percakapan yang semakin kaku, mereka akhirnya pamit dengan alasan akan kembali di lain waktu. Begitu mereka pergi, Bu Sulastri duduk perlahan. "Ibu hampir saja tergoda," akunya pelan. "Mereka bilang bisa tambah stok banyak, untung lebih besar." Aku jongkok di depannya. "Bu, kita tidak perlu tumbuh cepat kalau harus berisiko besar." Ia mengangguk. "Ibu takut membuat keputusan sendiri." "Kita putuskan bersama," Arman menimpali. Malam itu kami kembali duduk bertiga, seperti dulu saat membicarakan awal usaha. "Aku pernah dengar beberapa tetangga terjebak bunga tinggi," kata Arman. Aku mengangguk. "Kita bisa kembangkan pelan-pelan. Saya bisa bantu sistem pencatatan lebih rapi. Mungkin nanti kita ajukan pinjaman resmi kalau benar-benar siap." Bu Sulastri menatap kami satu persatu. "Dulu ibu keras kepala," katanya lirih. "Sekarang ibu takut salah." Aku tersenyum lembut. "Takut salah itu bukan kelemahan, Bu. Itu tanda kita belajar." Beberapa hari setelah kejadian itu, aku membantu membuat pembukuan sederhana menggunakan laptop. Kami menghitung laba bersih, biaya operasional, dan stok yang bergerak cepat. Ternyata warung itu berkembang cukup stabil tanpa perlu tambahan utang. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan rak, seorang ibu muda datang membeli beras. "Warungnya sekarang lengkap sekali, Bu," katanya pada Bu Sulastri. "Enak belanja dekat rumah." Aku melihat wajah Bu Sulastri berbinar. Setelah pembeli itu pergi, ia berbisik padaku, "Ibu tidak butuh pinjaman besar untuk merasa berhasil." Aku tersenyum. Malam itu, seperti biasa, aku pulang hampir pukul 2. Lampu teras menyala. Namun kali ini bukan hanya lampu. Di depan rumah ada papan kecil tambahan bertuliskan, "Terima kasih sudah percaya." Aku berdiri beberapa detik membaca tulisan itu. Arman keluar menyusulku. "Ibu yang minta dibuatkan." "Untuk pelanggan?" Ibu bilang, "Untuk kamu juga." Dadaku terasa penuh. Aku masuk ke dalam. Bu Sulastri sudah tertidur di kursinya. Buku catatan warung masih terbuka di pangkuannya. Aku menutup buku itu pelan dan menyelimutinya. Dalam hati, aku menyadari sesuatu. Dulu aku bertahan dalam diam, karena yakin kebenaran akan datang pada waktunya. Kini aku bertahan bukan lagi untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menjaga apa yang sudah kami bangun bersama. Rumah kecil ini mungkin tidak megah. Warung di depannya mungkin sederhana. Tapi di dalamnya ada keberanian untuk berubah, untuk meminta maaf, untuk belajar percaya. Dan aku tahu, selama kami saling menggenggam ketika badai datang, tidak ada fitnah, tidak ada godaan, tidak ada rasa takut yang mampu meruntuhkan kami lagi. Karena keluarga bukan tentang siapa yang tidak pernah salah, melainkan tentang siapa yang mau belajar menjadi lebih baik setelahnya. Setahun berlalu tanpa terasa. Kadang aku masih terbangun di tengah malam,
Bukan karena suara ambulans atau panggilan darurat dari rumah sakit, melainkan karena rasa syukur yang datang diam-diam. Hidupku tidak pernah benar-benar mudah, tapi kini terasa utuh. Warung di depan rumah sudah berkembang lebih rapi. Rak kayu diganti dengan etalase kaca sederhana. Cat tembok diperbarui warna krem lembut. Di atas pintu, papan, warung Sulastri, terlihat lebih bersih dan tegas. Bu Sulastri kini lebih percaya diri melayani pelanggan. Ia hafal siapa yang biasa berutang, siapa yang selalu membayar tepat waktu, dan siapa yang harus diingatkan dengan cara halus. Ibu belajar dari kamu, katanya suatu pagi saat kami menyusun stok mie instan. Tegas tapi tidak menyakiti. Aku tersenyum. Saya juga belajar dari ibu. Bertahan meski disalahpahami. Ia terdiam sejenak, lalu menepuk lenganku pelan. Hari itu aku mendapat kabar yang tidak pernah benar-benar kukejar, tapi selalu kupersiapkan diam-diam. Kepala ruangan memanggilku ke kantornya setelah jam dinas selesai. Kami mempertimbangkan kamu untuk posisi koordinator shift malam, katanya. Aku terdiam beberapa detik. Saya? Kamu konsisten, tenang dalam tekanan, dan administrasimu rapi. Itu jarang. Perjalanan pulang sore itu terasa berbeda. Langkahku lebih ringan, tapi pikiranku penuh pertimbangan. Posisi itu berarti tanggung jawab lebih besar. Waktu istirahat mungkin semakin sedikit. Sesampainya di rumah, Bu Sulastri sedang menimbang gula untuk pelanggan. Arman membantu membawakan galon. Ada kabar baik? Tanya Arman melihat wajahku. Aku duduk di kursi depan warung. Aku ditawari jadi koordinator shift malam. Bu Sulastri langsung menoleh. Itu naik jabatan, kan? Iya, tapi tanggung jawabnya juga lebih berat. Arman tersenyum bangga. Kamu pantas. Aku menatap mereka berdua, tapi itu artinya aku mungkin lebih sering pulang menjelang subuh. Bu Sulastri berjalan mendekat dan memegang tanganku. Rumah ini sudah kuat, katanya mantap. Jangan pernah kecilkan langkahmu hanya karena takut kami tidak sanggup. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti jawaban atas ketakutan yang tak pernah kuucapkan. Dulu aku menahan diri agar tidak terlihat terlalu bersinar, karena khawatir dianggap meninggalkan rumah. Kini justru rumah yang mendorongku maju. Malam itu kami makan bersama lebih lama dari biasanya. Tidak ada rasa cemas seperti dulu ketika jam terus bergerak mendekati tengah malam. Beberapa minggu kemudian, surat keputusan resmi turun. Namaku tercantum sebagai koordinator shift malam mulai bulan depan. Hari pertamaku menjabat terasa menegangkan. Aku memimpin briefing kecil sebelum tim masuk ruang gawat darurat. Fokus, komunikasi jelas, dan jangan panik, kataku pada tim. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Shift malam itu berjalan sibuk, tapi terkendali. Saat akhirnya aku keluar rumah sakit hampir pukul 3 pagi, langit masih gelap. Udara dingin menyentuh wajahku. Sesampainya di rumah, lampu teras tetap menyala seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di samping papan, "Terima kasih sudah percaya," kini ada tambahan tulisan kecil. "Selamat untuk Rania." Aku berhenti melangkah. Pintu terbuka pelan. Bu Sulastri berdiri dengan senyum lebar meski matanya mengantuk. "Koordinator tidak boleh pulang tanpa disambut," katanya ringan. Arman muncul di belakangnya sambil mengangkat 2 gelas susu hangat. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya dengan tawa kecil. "Kalian ini, dulu kamu berdiri sendiri menghadapi semua," kata Bu Sulastri pelan. "Sekarang tidak lagi." Aku masuk dan duduk di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 3:20 menit. Waktu yang dulu menjadi sumber prasangka kini justru menjadi saksi perjalanan. Aku memandangi wajah Bu Sulastri yang kini jauh lebih sehat, Arman yang lebih matang dan tenang. "Bu," kataku tiba-tiba. "Iya?" "Kalau waktu bisa diputar, Ibu ingin mengubah sesuatu." Ia berpikir sejenak. "Ibu mungkin ingin lebih cepat mendengarkan," jawabnya jujur. "Tapi kalau semua berjalan mulus sejak awal, mungkin kita tidak akan belajar sebesar ini." Aku mengangguk pelan. Benar. Luka mengajarkan empati. Kesalahan mengajarkan rendah hati. Dan fitnah, sekejam apapun, mengajarkan keteguhan. Beberapa hari kemudian,
seorang tetangga baru pindah ke ujung gang. Ia tampak canggung saat pertama kali berbelanja di warung. "Saya sering pulang malam," katanya hati-hati pada Bu Sulastri. "Kerja shift." Bu Sulastri tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Selama niatnya baik, jam tidak pernah salah." Aku yang mendengar dari dalam rumah hanya bisa tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Malam terus datang dan pergi. Aku tetap bekerja di jam-jam yang bagi sebagian orang terasa asing. Warung tetap buka sejak pagi. Rumah tetap menyala dengan lampu teras yang setia. Namun kini, setiap kali aku melangkah pulang di tengah sunyi, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi berjalan untuk membuktikan diri pada siapapun. Aku berjalan bersama keluarga yang percaya. Dan di balik setiap pintu yang dulu tertutup oleh prasangka, kini terbuka ruang untuk saling memahami. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi ia jujur. Ia kuat. Ia tumbuh dari luka yang tidak kami biarkan membusuk. Dan selama kami terus memilih percaya daripada curiga, memilih berbicara daripada berprasangka, rumah kecil ini akan selalu menjadi tempat pulang yang paling hangat, bahkan di jam 2 pagi sekalipun.